Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kurniawan. Nomor induk mahasiswa 5200 411 086 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu UML dengan dosen pengampu Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Meteorologi Desain Perangkat Lunak. Yang pertama itu, apa sih UML itu? UML itu singkatan dari Unified Modeling Language, merupakan pengganti dari metode analis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat dari UML. UML ini dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rumbaugh menggabungkan kekuatan dengan Bosch. Mereka berdua lalu bekerja di Relational Software Corporation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan metode Bosch dan Rumbaugh atau OMT. Nah, pada bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8 dan pada waktu yang sama juga Jacobson bergabung dengan Relational. Cakupan dari UML pun semakin meluas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk UML dengan beberapa organisasi yang menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja mengembangkan dan melengkapi UML. Sekarang, apa sih pengertian UML itu? UML itu adalah bahasa untuk menspesifikasi, menvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan artifacts atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artifact tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir sama semua bidang yang membutuhkan pemodelan. UML ini di mana saja sih penggunaannya? Area-areanya itu di mana saja? Nah, yang pertama adalah di sistem informasi perusahaan. Kemudian yang kedua itu di sistem perbankan dan perekonomian. Terus yang ketiga itu di bidang telekomunikasi. Kemudian yang keempat itu di bidang transportasi. Itu juga ada. Di bidang penerbangan yang kelima itu juga ada UML. Area-area penggunaan UML. Kemudian yang keenam yaitu di bidang perdagangan. Yang ketujuh bidang pelayanan elektronik. Kemudian yang delapan bidang pengetahuan, dan yang terakhir 9 bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Jadi ini adalah area-area penggunaan UML. Nah, UML itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah view, yang kedua adalah diagram, yang ketiga adalah model elemen, dan yang terakhir itu yang keempat adalah general mechanism. Saya ambil contoh yaitu diagram. Diagram itu berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain. Yang pertama adalah use case diagram, menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case diagram. Use case digambarkan hanya yang terlihat dari luar oleh aktor atau keadaan lingkungan sistem yang dilihat user dan bukan bagaimana fungsi yang ada di dalam sistem. Berikut ini adalah contoh dari use case diagram. Di sini ada customer, kemudian di sini ada sales manager. Ini adalah use case diagram dari sales order system. Kemudian ada yang kedua yaitu class diagram, menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas merepresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Yang pertama, associate
terhubung satu sama lain. Kemudian dependent, satu kelas tergantung atau menggunakan kelas yang lain. Yang ketiga, spesial, satu kelas merupakan spesialisasi dari kelas lainnya. Atau package, grup bersama sebagai satu unit. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Nah, berikut ini adalah contoh dari kelas diagram. Sini ada student, kemudian ada family, ada mother, ada father. Ini kayaknya keluarga. Sini ada student ID-nya, ada full name, ada address, ada school year, ada number of member, dan lain-lain. Kemudian ada stage diagram, menggambarkan semua stage atau kondisi yang memiliki suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan stage berubah. Kejadian dapat berupa objek lain yang mengirimi pesan. Stage kelas ini tidak digambarkan untuk semua kelas, hanya mempunyai jumlah stage yang terdefinisi dengan baik dan kondisi kelas berubah oleh stage yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari stage diagram. Di sini ada lambang mulai, yang bulat, nggak ada bulatan di tengahnya itu. Kemudian ke bawah dia login, insert user and password. Nah, di sini ada tolak login, ada konfirmasi. Ini apabila dia misalnya masukkan password, ini turun ke bawah, validasi user and password. Jika invalid, dia tidak login, dikonfirmasi, kemudian dia meminta lagi si user untuk masukkan password baru atau password yang benar. Apabila diterima data valid, baru dia memainkan program. Baru kemudian selesai. Ini adalah logo selesai. Apabila ada bulatan di luar, ada lagi bulatan lagi di dalam, itu adalah logo tandanya berakhir sebuah program. Kemudian ada sequence diagram, menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, suatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, di bawah sini adalah contoh dari sequence diagram. Ini contohnya. Kemudian ada collaboration diagram. Seperti namanya, collaboration adalah menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram dalam menunjukkan pertukaran pesan. Collaboration diagram menggambarkan objek dan hubungan mengacu ke konteks. Jika penekanannya pada warna atau urutan, gunakan sequence diagram. Tapi jika penekanan pada konteks, gunakanlah collaboration diagram. Berikut adalah contoh dari collaboration diagram. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Ini adalah sebuah aktivitas diagram, menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Nah, namanya juga activity, berarti aktivitas. Digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang belum dalam suatu operasi, sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Nah, di sini ada contoh dari activity diagram. Ini adalah aktivitas siswa atau guru dengan sistem e-learning. Nah, ini ada logo hitam, kemudian masuk aplikasi, kemudian tampil from login. Nah, jika sudah masuk ke sini, kemudian dia masukkan username dan password. Nah, jika benar dia langsung ke bawah, langsung ke tampilan menu utama. Jika tidak, dia kembali untuk tampilan from login, kemudian dia memasukkan lagi password atau username yang valid. Jika sudah, dia sudah selesai. Sekarang yaitu komponen diagram, menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source kode, komponen biner, atau executable komponen. Sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau kelas yang diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logical view ke komponen view. Ini adalah contoh dari komponen diagram. Gini contohnya. Dia itu dari awal pertama ini dia bercabang-cabang sana kemari, dia kemudian dengan satu tujuan yang sama. Mereka ke minimarket at MTB.
Selanjutnya itu deployment diagram, menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau nodes satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executable komponen dan objek yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Nah, ini adalah contoh dari deployment diagram. Contoh penggunaan deployment diagram pada sistem informasi asuransi. Nah, seperti ini contohnya. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali penjelasan yang kurang tepat atau kata-kata saya yang salah. Saya juga baru pertama kali di depan kamera gini. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin tidak berkenan terdengar atau dilihat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.